Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shadaqallahul adzim. Para jamaah sekalian yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumahnya Agus Nugrihanto. Agus Nugrihanto ini anak dari kakak saya, berarti misanan dengan saya. Kemenakan. Pada pagi hari ini kita berkumpul, yaitu sama-sama memberikan doa restu kita semua agar Agus Nugrihanto ini mau menikahkan putranya yang bernama Krishna Hatta dan adik Desita. Saya duduk di sini nggak dikasih catatan apapun, namanya ya saya baru mendadak mikir. Kalau ada kesalahan sebutan, kami mohon maaf. Saudara-saudara jemaah sekalian yang sangat kami hormati, sama-sama berdoa agar Agus punya hajat ini tidak ada resiko apapun, tidak ada halangan apapun, serta kedua mempelainya juga kelak akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Karena ini acara pernikahan, maka perlu kami sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, orang berumah tangga itu ibaratnya naik sebuah perahu atau bahtera. Nah, sedangkan kedua orang ini naik bahtera tadi berjalan di atas lautan, ya. Itu tenang apa tidak perjalanan bahtera ini tergantung kedua orang ini. Cuma bedanya begini, kalau lautan ini tetap akan menjadi tenang sepanjang suaminya tidak menyalahkan istri. Kalau suaminya selalu menyalahkan istri walaupun hanya di dalam hati, maka lautan tadi mengalami ombak besar. Bahkan kemungkinan juga bisa tumpah perahu itu. Tapi kalau si laki-laki ini bisa maklumi kondisi keadaan istrinya, ya, itu lautan yang akan kita lalui tenang sebening kaca, itu seperti berjalan di atas kaca, tidak ada halangan apapun. Sedang kondisi keadaan di dalam rumah tangga itu tergantung perempuannya, tergantung wanita. Kalau wanita tadi tidak menyalah-nyalahkan suaminya, bisa maklumi keadaan suaminya, maka suasana di dalam perahu itu sangat nyaman. Itu pengertian di dalam perahu sangat nyaman tadi, di dalam rumah tangga tadi nyaman. Tandanya apa kalau nyaman? Di situ tidak ada pertengkaran. Terus bila mana ada tamu datang, orang itu pasti senang tinggal di situ. Rasanya nyaman.
duduk di depan rumahnya aja rasanya itu nyaman. Itu tanda kalau ibunya tidak menyalah-nyalahkan bapaknya, tidak menyalahkan suaminya. Itu kenapa bapaknya kok tidak boleh prasangka buruk dengan ibunya, saudara-saudara? Ini yang perlu kita pahami, yaitu kalau ada sikap istri tadi yang banyak bicara, banyak omong, itu jangan dimarahi atau jangan disalahkan, karena istri itu adalah cermin dari hati sampean. Itu kalau sampean nggak mau istrinya banyak omong, ya sampean jangan nyalah-nyalahkan walaupun dalam hati. Lah di hati sampean gerundel sama istrinya, bibirnya ndak ngomong tapi hatinya gerundel. Itu perahu tadi perjalanannya sangat nggak nyaman, penuh rintangan. Tapi ada masalah ini, masalah ini, ada masalah ini, masalah ini, terus silih berganti ada masalah. Kalau sudah demikian, hentikanlah menyalah-nyalahkan istri tadi. Sadari bahwa istri itu cermin kita sendiri. Sikap istri yang jelek itu cerminan hati kita. Kalau ada istri yang bersikap baik, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu caranya. Jadi jangan sampai terbalik itu. Sebaliknya juga demikian. Istri kepada suami juga begitu. Kalau ada sikap suaminya yang seenaknya sendiri, jangan disalahkan, berarti si wanita ini punya sifat seenaknya sendiri. Cuma kita perlu bicara. Lah orang bicara, orang musyawarah tadi kalau nggak disertai menyalahkan, itu rasanya nyaman. Itu yang membuat masalah tadi musyawarah, bicara tapi hatinya menyalahkan, itu pasti akhirnya jadi pertengkaran. Itu yang pertama, orang rumah tangga itu harus dipahami. Itu bukan hanya pengantin baru Bapak Ibu, yang sudah tua pun demikian, itu sama. Jadi orang bisa maklumi istrinya tadi harus punya pengetahuan. Itu orang bisa maklumi suaminya juga harus punya pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan nggak bisa itu maklumi tadi. Pasti yang dibicarakan itu siapa yang kuat itu. Jadi kenyataan bahwa sikap suami itu cerminan dari istri, sikap istri tadi cerminan dari suami, itu yang jelek. Kalau yang baik-baik, yang positif ini dari Allah, itu bukan dari kita. Itu harus kita lakukan. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, kita harus punya keyakinan yang kuat bahwa rezeki ini asalnya dari Allah, bukan dari suatu pekerjaan. Itu. Tapi kita harus rajin bekerja, harus semangat upaya tadi. Itu. Masalah rezeki ini berasal dari Allah. Pengertiannya, ya pengetahuannya itu begini. Apabila Allah menghendaki seseorang mendapatkan rezeki, maka sekalian orang itu oleh Allah diberi kemampuan melakukan kewajibannya, melakukan pekerjaannya, sehingga layak dan pantas mendapatkan rezeki tadi. Tapi kalau sudah dapat, jangan sekali-kali berpendapat bahwa rezeki dari suatu pekerjaan. Itu harus kita pahami, bahwa rezeki ini berasal dari Allah. Apabila Allah menghendaki kita dapat, sekalian Allah memberikan jalan, memberikan pekerjaan, memberikan apa, memberikan kemampuan itu. Tapi walaupun demikian juga nggak semudah orang ngomong itu. Contohnya kalau Anda mau mendapatkan suatu urusan, lah urusan tadi kalau jadi sama mendapat keuntungan 10 juta, nggak ada 5 menit. Lah ketika ada acara, ketika waktu ada transaksi,
Ada salah satu tetangga, salah satu teman itu datang, kemudian mengacaukan acara itu. Akhirnya nggak jadi dapat uang. Itu kalau Anda punya iman kepada Allah, berpendapat bahwa rezeki datangnya dari Allah, Anda tidak akan marah dengan orang yang ngaco tadi. Tidak akan marah. Karena gagalnya tadi bukan karena tetangga, bukan karena teman tadi. Gagalnya urusan tadi itu memang Allah nggak menghendaki saya dapat rezeki itu. Jadi kita tetap baik dengan temannya itu tadi, walaupun jelas-jelas ngacaukan urusan itu. Itulah pendapat orang yang pendapatnya rezeki berasal dari Allah itu. Jadi manusia harus banyak belajar, harus banyak pengetahuan. Saudara-saudaraku sekalian yang sangat kami hormati, selain itu, bukankah jodoh ini berasal dari Allah? Allah yang memberikan jodoh itu. Kalau kita marah atau prasangka buruk dengan pasangan kita, tanpa kita sadari, kita sama halnya dengan tidak terima dengan Allah. Itu sama dengan kita menyalahkan Allah. Kenapa saya diberi jodoh seperti ini? Itu. Kelihatannya marah sama istrinya atau suaminya, tapi kenyataannya demikian. Jadi kita melakukan sesuatu harus paham sama dengan apa itu. Sama dengannya tadi harus tahu. Kemudian yang kedua, kita jangan selalu mengeluh dengan keberadaan, keuangan, apa yang kita punyai. Yaitu yang kita syukuri. Kalau kita nggak terima dengan apa yang kita dapatkan, sama halnya kita dengan menyalahkan Allah tadi. Kenapa saya kok dikasih sedikit? Gitu. Jadi kalau hati ini selalu sambung dengan Allah, maka kita tidak mudah melampaui batas dalam hal bicara, dalam hal bertindak. Itu. Saudara-saudaraku sekalian yang sangat kami hormati, cuma begini saudara-saudaraku, orang yang bisa berpikir seperti yang kami sampaikan tadi ialah orang yang hatinya itu mengenal Allah. Orang yang hatinya itu sambung dengan Allah, baru bisa berpikir, bernalar seperti yang kami ceritakan tadi. Kalau hatinya selalu sambung dengan sesuatu selain Allah, maka mustahil bisa berpikir demikian. Mustahil. Itulah pengertian bagaimana hablum minan nas, atau bagaimana yang sunnah-sunnah itu tergantung bagaimana yang fardu. Itu. Sedangkan yang fardu itu cuma sedikit, yaitu 2 kalimat syahadat, dirikan sholat, tunaikan zakat, kemudian puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Cuman itu yang hablum minallah itu. Itulah dasarnya orang Islam. Kalau yang fardu tadi beres, nggak ada masalah, nggak dijalani karena sesuatu, maka mau melakukan apapun itu pasti ikhlas. Melakukan sunnah apapun pasti ikhlas itu. Mau mendoakan saudaranya ya pasti ikhlas itu. Seandainya ada masalah, cara berpikirnya seperti yang kami ceritakan tadi. Itu. Jadi kita nggak gampang-gampang menyalah-nyalahkan orang, nggak gampang-gampang menvonis orang itu. Karena hanya Allah yang maha benar. Itulah saudara-saudara sedikit yang bisa kami sampaikan dengan saudara-saudara sekalian. Dan dalam kesempatan ini kami selaku mewakili tuan rumah, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran, kedatangan saudara semua ke tempat ini. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahli wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahdat darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi halu fil uqad wa tanfariju fil qurab wa tuqta bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa istasqal ghamambi wa tahil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin fi adadi kulli ma'lumin laku rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.